Pemirsa, bolu durian menjadi menu takjil berbuka puasa yang tengah digandrungi warga Palembang. Kreasi pemuda milenial ini laris manis karena rasa durian di dalam bolu yang lembut dan sangat menggugah selera. Penasaran seperti apa bolu durian ini? Kita simak liputannya. Inilah takjil kekinian, bolu durian kreasi Dimas, warga Jalan Sultan Syahrir, Palembang, Sumatera Selatan. Tekstur bolu yang lembut dengan kentalnya rasa durian membuat kue ini ramai peminat. Untuk membuat bolu durian ini tidaklah sulit. Kita cukup siapkan bahan-bahan antara lain durian premium, susu full cream, minyak goreng, tepung terigu, dan maizena, telur ayam, gula pasir, serta perasan lemon. Cara membuatnya pun mudah. Aduk durian hingga halus, masukkan minyak dan susu, lalu kembali aduk hingga rata. Kemudian masukkan tepung terigu yang sudah dicampur dengan maizena, aduk adonan hingga kental, selanjutnya masukkan kuning telur ke dalam adonan. Setelah adonan siap, panggang ke dalam oven selama 20 menit. Keistimewaan dari bolu durian papi ini ialah yang pertama karena kita pakai 100% durian asli, durian pilihan. Dari satu loyang atau satu porsi bolu durian tersebut kita pakai 200 gram bolu durian pilihan asli, dan juga teksturnya yang lembut, beda sama bolu-bolu yang lain. Dimas menjual satu loyang bolu durian berdiameter 20 cm seharga Rp110.000. Dalam sehari dia mampu menerima hingga 20 pesanan. Kini takjil bolu durian menjadi favorit kalangan milenial. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menyiasati kenaikan harga sembako di tengah pandemi corona saat Ramadan, ibu-ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta Barat menggelar arisan paket lebaran. Uniknya, peserta arisan tidak mendapatkan uang, melainkan paket sembako yang diberikan jelang lebaran. Beragam cara dilakukan warga untuk menyiasati naiknya harga sembako di tengah pandemi corona saat Ramadan. Salah satunya melalui arisan paket lebaran yang digagas oleh Farida, seorang ibu rumah tangga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Nah, arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya. Pesertanya bukan mendapatkan uang, melainkan sejumlah kebutuhan pokok yang akan dikeluarkan jelang lebaran. Banyak, alhamdulillah. Ada tahun ini mah ada 18 orang. Yang meringankan kita kan bayarnya kan bisa mingguan, bisa bulanan. Istilah kata kan harganya lebih terjangkau lah. Peserta arisan membayar sejumlah uang sesuai dengan kemampuannya. Nantinya peserta dibebaskan memilih paket sembako seperti beras, gula, minyak, kacang, kecap, tepung, daging, biskuit, bahkan minuman bersoda. Ya sebenarnya sih lumayan aja sih Mbak, jadi belanja nggak terasa gitu, jadi ikut arisan tiap minggu tapi dapatnya banyak gitu, dapat daging juga, beras juga, jadi persiapan buat lebaran deh lebih hemat. Arisan kue begini sih Mbak, soalnya kita nggak terasa, belanja nggak terasa. Nah, cuma 30.000 seminggu, tapi dapatnya banyak. Arisan paket lebaran yang sudah berlangsung selama 10 tahun ini bisa membantu para ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok yang harganya cenderung naik saat lebaran tiba. Dari Jakarta, Revi Ekta Putri, iNews melaporkan. Pemirsa, semakin masifnya penyebaran virus corona di berbagai wilayah di Indonesia membuat himpitan hidup masyarakat semakin sulit. Seperti yang dialami warga desa Wates Jaya, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga terpaksa bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Desa Wates Jaya, Cigombong, Kabupaten Bogor menjadi salah satu desa yang merasakan dampak ekonomi akibat pandemi virus corona. Warga di desa ini terpaksa hidup di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit. Hal ini dirasakan oleh Jamilah, wanita parubaya pemilik warung kelontong ini, mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat menurunnya daya beli masyarakat. Iya, memang dalam dampak corona ini memang terpengaruh besar ya. Apalagi saya nggak punya suami.
dengan kecil-kecilan. Apa yang dialami Jamilah adalah sebagian kecil dari penderitaan masyarakat Indonesia akibat dampak virus corona. Hal ini mendorong MNC Peduli yang bekerja sama dengan MNC Land untuk membantu meringankan beban warga setempat dengan menyalurkan sembako kepada masyarakat. Dalam rangka bantuan terkait dengan COVID-19, kita memberikan bantuan MNC Peduli di Desa Wates Jaya ini untuk masyarakat sini, tentunya kepada masyarakat yang terkena dampak daripada imbas daripada COVID-19. Kan cukup banyak yang mereka terpaksa harus di rumah, yang tidak bekerja, ini kita berikan bantuan sembako. Karena bagaimanapun juga kita sebagai investor yang bergerak di bidang properti yang ingin mengembangkan Desa Wates Jaya ini menjadi salah satu destinasi dunia, saya pikir bahwa harus juga dekat dengan masyarakat. Dan kita tahu dengan adanya pandemik ini banyak masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat kecil adalah golongan yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita untuk membantu mereka. Untuk itu MNC Peduli mengajak pemirsa di rumah untuk berdonasi membantu mereka bertahan hidup di tengah wabah virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Olahraga menjadi salah satu upaya menjaga stamina untuk menghindari serangan virus corona. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi seputar yoga di rumah saja.